Baik, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata pelajaran Administrasi Pajak kelas 12 akuntansi. Hari ini kita akan melanjutkan materinya tentang masih dalam proses penghitungan atau pengisian SPT badan ya 1771 ya. Kemarin kita sudah membahas tentang rekonsiliasi fiskal ya. Sekarang kita masuk ke dalam materi penghitungan pajak ya, pajak luar negeri, lalu pajak pasal 22 dan seterusnya itu ya. Karena ini merupakan komponen dari laporan laba rugi secara fiskalnya ya. Pertama kita lihat di pajak luar negeri ya, berdasarkan kasus yang sudah Bapak lampirkan di Google Classroom-nya ya. Jadi di sana sudah ada ya. Jadi pajak luar negeri. Nah, ini ya. Dan lampirannya sudah ada juga ya. Untuk neraca ya dan lain-lainnya itu ya. Sekarang kita akan hitung ya untuk pajak luar negerinya ya. Berdasarkan soal yang sudah Bapak lampirkan ya. Itu diketahui bahwa, dan ini kita masih di perusahaan PT Maju Jaya ya. PT Maju Jaya. Jadi kita hitung pajak luar negerinya berapa ya. Untuk pajak luar negeri, dari soal yang sudah Bapak lampirkan itu diketahui bahwa laba usaha dari Kanada itu adalah 300 juta. Ya, 300 juta. Dari mana tahunya 300? Dari laporan laba rugi secara komersialnya atau secara akuntansinya. Kalian bisa lihat di bagian penghasilan dari luar negeri ya. Itu adalah laba usaha dari Kanada, bunga obligasi dari Singapura gitu ya. Di sana untuk laba usaha dari Kanadanya itu adalah 300 juta ya. Sedangkan laba usaha dari Singapura itu 150 juta. Untuk tarif pajak di Kanada itu 40%, sedangkan tarif pajak di Singapura 20%. Yang menjadi pertanyaan, berapa pajak luar negeri ya yang dikenakan oleh pajak kepada PT Maju Jayanya ya. Di sini tinggal kita masukkan datanya ya. Untuk Kanada itu 300 juta kali 40% ya. 300 juta kali 40%. Itu hasilnya 120 juta. Selanjutnya untuk di Singapura ya, pajak luar negerinya itu 150 juta dikali dengan 20%. Itu hasilnya 30 juta ya. Jika kita totalkan 120 juta ditambah 30 juta itu hasilnya 150 juta. Selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 22 ya. Dan dari data kasus yang sudah Pak lampirkan ya, kalian bisa lihat di ini ya, informasi lain yang digunakan sebagai dasar pengisian SPT tahunan. Dan di sini sudah ada ya, PT Maju Jaya sebagai importer yang mempunyai angka pengenal impor yaitu API ya, selama tahun 2018 mengimpor bahan baku ya dari Nagayo, Jepang ya, dengan harga faktur $40.000 Amerika ya.
PT Maju Jaya membayar biaya angkut dan biaya asuransi selama perjalanan antar daerah pabean masing-masing sebesar $3.000 ya dan $7.000. Biaya masuk sebesar 5% dari cost insurance and freight dan biaya masuk tambahan 20% dari cost insurance and freight. Kurs menurut keputusan Menteri Keuangan untuk $1 itu adalah 14.000. Sehingga PT Maju Jaya membayar biaya masuk dan pajak penghasilan pasal 22 impor kepada Ditjen Bea dan Cukai Tanjung Mas yang beralamat di Jalan Majapahit nomor 3 Semarang ya dengan nomor NPWP sekian ya. Dan dari data itu kita masukkan ya ke dalam datanya ya, diketahui bahwa pembelian bahan baku di Nagayo Jepang itu ya $440.000 ya. Biaya angkut dari Jepang ke Indonesia $3.000, sedangkan biaya asuransi pengiriman dari Jepang itu adalah $7.000. Kursnya $1 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, di sini 14.000, tarif biaya masuknya 5% ya. Sekarang kita coba cari ya berapa nilai dari pajak penghasilan pasal 22 atas impor barangnya. Dan dari data ini kemudian ya kita analisa dulu untuk pembelian ya. Jadi pembeliannya 40.000 ya dikali 14.000 ya. 40.000 dikali dengan kurs dari dolar ke rupiah 14.000. Itu hasilnya 560.000. Sedangkan biaya angkutnya itu 3.000 dikali dengan kurs $1 14.000. Jadinya 42 juta. Biaya asuransi $7.000 dikali dengan kurs ya $1 14.000. Jadinya 98 juta. Jika kita totalkan 560 juta ditambah 42 juta ditambah dengan 98 juta. Hasilnya 700 juta. Kemudian biaya masuknya dikali dengan cost insurance and freight ya. Kali 5%. Jadinya 35 juta ya. Sedangkan biaya masuk tambahan 20% kali cost insurance and freight 700 juta ya, hasilnya 104. Nah ini 20% ya, nah, kurang persennya nih, jadinya 140 juta ya. Tinggal ditambahkan 700 juta ditambah 35 juta ditambah 140 juta, hasilnya 875 juta. Sehingga pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang ya jadinya 875 juta dikali 2,5% kali 2,5% ya. Hasilnya 21.875.000. Kemudian kita selanjutnya mencari pajak penghasil pasal 23 dari PT Maju Jaya ya. Maju Jaya. Di sini diketahui penghasilan sewa peralatan itu sebesar 60 juta, penghasilan sewa kendaraan 40 juta, penghasilan dari dividen 90 juta. Tarif pajak penghasilan pasal 23 untuk sewa 2% dan tarif pajak penghasilan pasal 23 untuk dividen 15% ya. Data ini sudah ada di kasusnya yang sudah Bapak lampirkan. Nah, di sini ya. Di sini bagian 3K kalian bisa melihat penghasilan sewa atau dalam penghasilan luar usaha sebesar 125 juta, terdiri dari sewa bangunan 25 juta, sewa peralatan 60 juta dan kendaraan 40 juta ya. Nah, dari data ini kemudian kita cari ya pajak penghasilan atas sewa ya. Yang pertama ada sewa peralatan sebesar 60 juta, tinggal dikalikan tarif 2% ya. 2% dikali dengan 60 juta itu hasilnya 1.200.000. Selanjutnya pasal 23 atas sewa kendaraan itu 2% dikali dengan
40 juta ya, itu hasilnya 800.000. Sedangkan atas dividennya 15% dikali dengan 90 juta, itu hasilnya 13.500.000. Nah, jika kita totalkan secara keseluruhan 1.200.000 ditambah 800.000 ditambah dengan 13.500.000. Ya, jadi hasilnya itu adalah sebesar 15.500.000. Selanjutnya kita cari pasal 24 ya. Jadi pasal 24, pajak penghasilan pasal 24. Nah, coba Pak analisa dulu. Dan untuk pasal 24 ya, kita harus cari dulu laba rugi secara fiskalnya ya. Jadi kita masuk ya, untuk pasal 24 kita harus cari dulu laba rugi secara fiskal. Nah, kita bisa bahwa penghasilan neto ya. Nah, di sini ada rekonsiliasi fiskal penghitungan laba rugi tahun pajak 2018 ya. Yang pertama ada penghasilan neto atau laba bersih komersialnya. Komersial ya, bukan komersial ini. Jadi itu sebesar 14 juta ya. Nanti bisa dicari di sini ya. 14.288 juta. Maaf, 14.288.806.000 ya. Kemudian penjualan kepada karyawannya yaitu sebesar berapa? 100 karyawan. $120 juta ya. Jadi yang kita ambil adalah pada data rekonsiliasi fiskal positif dan negatifnya ya. Dan di sini 120 juta. Kemudian biaya gaji dan bagian penjualan, biaya gaji bagian penjualan itu sebesar, nah lihat di rekonsiliasi fiskal lagi, yaitu 122.190.000 ya. Kemudian untuk biaya gaji administrasi umum, kita lihat di rekonsiliasi fiskal itu sebesar 30.600.000. Selanjutnya untuk biaya perjalanan dinasnya, kita lihat perjalanan dinas itu sebesar 3.576.000. Biaya promosi, nah kita lihat di biaya promosi itu sebesar 76.524.000. Selanjutnya di bagian pajak penghasilan. Pajak penghasilan di sini 180 juta ya. Ini ya. Selanjutnya biaya representasi. Representasi itu 165.798.000 ya. Selanjutnya biaya royalti. Royalti di sini 16 juta ya. Maaf, 16.956.000. Selanjutnya biaya kerugian piutang, kita lihat lagi di rekonsiliasi fiskal.
kerugian piutang itu sebesar 37.154.000. Selanjutnya biaya perjamuan 92.132.000. Selanjutnya biaya lain-lain bagian administrasi dan umum itu adalah sebesar 12.652.000 ya. Jika kita totalkan dari penjualan kepada karyawan sampai pada biaya lain-lain bagian administrasi dan umum, itu hasilnya 857.582.000. Kemudian untuk total penghasilan setelah koreksi positif itu didapatkan dari penghasilan neto laba bersih secara komersial, yaitu sebesar 14.288.806.000 ditambah dengan total koreksi fiskal positifnya, yaitu 857.582.000. Hasilnya 15.146.388.000. Kemudian untuk biaya penyusutan. Jadi untuk biaya penyusutan di sini, nah kita bisa lihat di rekonsiliasi fiskal yaitu sebesar 274 juta. Kemudian ada dividen ya. Jadi dividennya di sini 150 juta ya. Selanjutnya pendapatan sewanya. Sewanya di sini adalah 25 juta ya. Sehingga jika kita totalkan secara keseluruhan yaitu untuk koreksi fiskal negatif dari biaya penyusutan aset tetap ditambah dividen ditambah pendapatan sewa itu hasilnya 449 juta. Sehingga penghasilan neto fiskal dalam negeri ya. Penghasilan neto fiskal neto dalam negeri itu didapatkan dari total penghasilan setelah koreksi positif sebesar 15.146.388.000 dikurangi dengan total koreksi fiskal negatif sebesar 449 juta. Jadi hasilnya 14.697.388.000. Selanjutnya kita isi kompensasi rugi tahun sebelumnya. Jadi datanya sudah Bapak sudah ada di kasusnya ya. Nah ini ya bagian E-nya, laba rugi fiskal tahun terakhir ya. Di sini sudah ada. Jadi rugi fiskal tahun 2013 sampai 2017 ya. Yang pertama rugi fiskal tahun 2013 itu sebesar 250 juta ya. Jadi jika rugi kita kasih angka min aja. Kemudian laba fiskal secara tahun 2014 itu sebesar 350 juta. Selanjutnya rugi fiskal tahun 2015 jika kita lihat di soalnya itu sebesar 175 juta ya, berarti min 175. Kemudian laba fiskal tahun 2016 ya. Nah, kita lihat di soalnya 125 ya. 125 juta dan tahun 2017 labanya 80 juta ya. Jadi jumlah kompensasi rugi tahun sebelumnya itu jika kita tambahkan keseluruhan dari rugi fiskal tahun 2013 sampai laba fiskal tahun 2017 itu hasilnya 130 juta ya. Sehingga penghasilan kena pajaknya menjadi penghasilan neto fiskal dalam negeri sebesar 14.697.388.000 kita kurangi dengan nilai jumlah kompensasi rugi tahun sebelumnya sebesar 130 juta.
Hasilnya 14.567.388. Sehingga pajak penghasilan PT Maju Jaya di sini kita tinggal kalikan 25% dikali dengan penghasilan kena pajaknya, yaitu sebesar 14.567.388.000. Hasilnya 3.641.847.000. Untuk pajak luar negeri itu 150 juta ya. 150 juta. Kemudian kredit pajak pasal 22 ya. Pasal 22 kita bisa ambil dari hasil analisa yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini ya, pasal 22 sebesar 21.875.000. Kemudian pasal 23 yaitu sebesar 15.500.000. Kemudian pasal 24 itu sebesar, nah untuk pasal 24 belum ya. Pasal 24 belum, sekarang kita analisa ya untuk pasal 24-nya ya. Kita beralih ke pasal 24, karena pasal 24-nya penghasilan kena pajaknya harus diketahui ya. Nah, kita masuk ke pajak penghasilan pasal 24 ya. Di sini kita sudah ada data ya, laba usaha dari Kanada 300 juta, laba usaha dari Singapura 150 juta, dan penghasilan kena pajak ya. Nah, ini kita harus analisa dulu nanti ya, sebelum kita menghitung pasal 24-nya ya. Tadi kita sudah analisa mendapatkan nilai 14.567.388.000 ya. Sedangkan pajak penghasilan, nah untuk pajak penghasilan tadi kita sudah menganalisanya juga ya, itu hasilnya 3.641.847.000 ya. Jadi di sini kita sudah dapatkan semua data, tinggal kita analisa ya. Pertama untuk Kanada ya, jadi Kanadanya didapatkan dari ya 300 juta ya, dibagi dengan penghasilan kena pajaknya 14.567.388.000 ya, 14.567.388.000 ya, dikali dengan pajak penghasilan ya. Jadi pajak penghasilannya 3.641.847.000. Jadi nanti hasilnya itu adalah sebesar berapa? Nah, jika kita pakai Excel, nah di sini coba kita buat orak-orek ya. Jadi sama dengan kurung buka ya, 300 juta dibagi dengan 14 miliar ya, 14.567.388.000. Kemudian dikali dengan pajak penghasilannya ya, 3.641.847.000. Hasilnya yang kita dapatkan itu adalah sebesar 75 juta ya. Nah, kita tinggal pindahkan hasilnya 75 juta. Kemudian untuk Kanadanya di sini tinggal kita cari ya. Jadi 150 juta dibagi dengan penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 14.567.388.000 ya, dikali dengan pajak penghasilannya sebesar 3.641.847.000, sehingga mendapatkan ya, kita buat orek-orek 150
juta dibagi dengan penghasilan kena pajaknya 14.567.388.000 dikali dengan pajak penghasilannya 3.641.847.000. Jadi hasilnya yang kita dapatkan adalah 37.500.000 ya. Tinggal kita buat ulang 3.500.000. Sehingga total pajak penghasilan pasal 24-nya menjadi 75 juta ditambah dengan 37.500.000 mendapatkan 112.500.000 ya. Nah, tinggal kita pindahkan ke bagian ini ya, kredit pajak untuk pasal 24. Kita sudah mendapatkan nilai 112.500.000 ya. Selanjutnya pasal 25. Pasal 25-nya sebesar 180.000 ya. Jadi angsuran pajaknya yang dibayar oleh PT Maju Jaya 180-nya datang dari sudah ada ya di laporan laba rugi secara komersialnya ya, 180 juta ya. 180 juta. Kemudian kita tambahkan jadi total kredit pajak tahun 2018 ya. Jadinya 21 dari total pajak penghasil pasal 22 sampai pasal 25 itu jadinya 329.875.000 ya. Sehingga pajak penghasilan kurang dibayar pada tahun 2018 itu didapatkan dari penjumlahan ya, penjumlahan antara pajak penghasilan PT Maju Jaya ditambah dengan pajak luar negeri dikurangi dengan total kredit tahun 2000, total kredit pajak tahun 2018 ya. Jadinya di sini ya, pajak penghasilan PT Maju Jaya sebesar 3.641.847.000 ya. Ditambah dengan pajak luar negeri 150 juta dikurangi dengan total kredit pajaknya ya sebesar 329.875.000. Jadi hasil pajak penghasilan kurang dibayar tahun 2018 itu adalah sebesar 3.461.972.000. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai cara menghitung rekonsiliasi fiskal, penghitungan laba rugi. Nah, di sini untuk kasus PT Maju Jayanya ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.